kita kan umat Islam dilarang untuk meniup trompet. Dan bagaimana Buya dengan kendaraan-kendaraan yang menggunakan klakson berbentuk trompet seperti itu Buya? Apakah itu termasuk dilarang juga seperti itu Buya? Trompet yang menjadi haram itu harus dibedakan. Trompet yang menjadi cara peniupannya adalah tradisinya orang-orang yang mengagungkan selain Allah atau selain syiar agama kita. Tapi orang meniup sesuatu karena untuk tujuan yang lain, mainan trompet, tapi bukan yang ada hubungannya dengan syiar, itu mainan. Harus bedakan di sini, mainan. Tapi kalau sudah trompet di hari khusus, di waktu khusus, berarti itu syiar. Begitu. Tapi kalau selain itu adalah bukan syiar. Bahkan bisa saja di sebuah tempat adalah keperluan misalnya. Nggak ada untuk memberitahu ada lonceng. Lonceng yang menjadi tidak benar, lonceng apa itu? Lonceng yang ada hubungannya dengan syiar agama. Tapi kalau ada lonceng untuk sebuah tanda, bukan untuk ibadah, lonceng untuk masuk kelas, ding 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 ding, wah murtad, ya enggak dong? Itu lonceng. Jadi yang harus bedakan adalah bukan masalah trompetnya, akan tapi meniup trompet, menjual trompet dalam satu kebiasaan mengangkat syiar yang bertentangan dengan agama. Itu apa yang kemudian? Jadi tolong bedakan masalah ini ya. Trompet, lonceng, apapun, selagi tidak ada hubungannya dengan syiar lagi, syiar yang tidak sesuai dengan agama kita, maka itu menjadi hal-hal yang biasa. Nah ini dia, tolong bedain itu. Jadi kalau kita meniup trompet dalam urusan misalnya di permainan anak-anak, main trompet, main ini, trompet biar kedengaran atau apa, ya itu nggak ada, bukan sesuatu yang haram, karena bukan sesuatu yang menjadikan dia haram atau bahkan murtad, tidak, karena yang diharam itu adalah tasyabbuhnya tadi. Pertama tasyabbuh dalam pengerjaannya, kemudian tasyabbuh itu bisa diketahui karena momennya. Coba kalau Anda punya sekolah ada lonceng bunyi ding 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 ding, atau rumah Anda pakai bel nggak bisa, pakai besi ding 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 ding, wah ini kayak gereja, ya enggak lah, masa bukan begitu dong ini. Biarpun kita tidak boleh mencaci agama lain, tidak. Tapi ini nggak bisa, nggak serta-merta. Karena apa? Ini tidak ada hubungannya dengan syiar. Karena memang yang tepat waktu itu kan menggunakan itu. Dan kita menemukan sebuah rumah itu pakai lonceng, teng, 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 biar kedengaran yang di loteng atas. Pernah kita melihat seperti itu. Nah, jadi tidak dianggap itu. Yang kita ikut adalah ikut gaya lonceng-lonceng yang selama ini disuarakan dalam acara tertentu, syiar tertentu. Itu yang nggak boleh. Termasuk juga trompet. Baik. Tapi pun demikian, Anda tidak boleh mencaci. Kalau Anda melarang anak-anak Anda meniup trompet di hari-hari tertentu yang ada hubungannya dengan syiar agama lain, cukup Anda melarang anak-anak Anda. Nggak usah Anda menerjemahkan trompet begini-begini, nggak usah. Itu bukan urusan Anda. Kadang-kadang kita ada berlebihan di saat melarang itu, sudah melampaui batas. Jadi mencaci agama lain, mungkin itu rutinitas, itu menjadi ritual-ritual keagamaan, nggak boleh kita mencaci. Menjelaskan pada anak kita nggak boleh ikut-ikutan, oke. Tapi kalau sudah derajat mencaci nggak diizinkan kita. Islam itu indah. Baik. Seperti itu. Adapun trompet apa tadi? Mobil, ya bukan lah. Mobil pakai trompet klakson. Nanti nggak pakai klakson, bunyi apa yang enak? Dem. Hah? Keliling. Untuk apa? Tujuannya begitu. Selagi bukan untuk syiar agama, akan menjadi sebuah. Jadi pada dasarnya trompet itu tidak punya makna apa-apa. Kecuali bisa dipakai oleh kelompok tertentu, menjadi syiar tertentu, ya modelnya itu yang jadi tidak boleh. Baju itu biasa, nggak ada masalah. Tapi kalau di sebuah tempat, baju di sebuah tempat itu menjadi baju ciri khasnya, kefasikan, saya nggak boleh mengenakan baju itu lagi. Biarpun di kampung jauh di negeri seberang sana baju itu adalah baju kehormatan. Ya di tempat itu kita baru boleh pakai, tapi di tempat ini nggak boleh. Karena apa? Syiar. Syiar kemunafikan. Bahkan Imam Ghazali menjelaskan sebuah sunnah Nabi, itu kan sunnah Nabi. Cuman kita masuk kampung, kalau orang pakai itu langsung, karena kebetulan ada syiar kefasikan, tapi mirip sunnah Nabi. Bukan sunnah itu, syiar kefasikan. Nah kita tidak boleh kok mengambil itu dulu.
Ambil sunnah yang lainnya. Karena apa? Kalau kita pakai seperti itu, kita langsung dianggap seperti mereka. Orang fasik. Nah itu indah. Kita harus paham makna-makna semacam ini. Dan jangan gampang mencaci siapapun. Kuat. Prinsip itu harus ada dong. Ikutkan nggak boleh. Prinsip harus ada. Ini dengan prinsip, semuanya ini dengan prinsip. Semoga Allah menjaga iman kita, menjaga akidah kita, menjaga kemuliaan kita. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.